Rumah panggung berbentuk limas ini berfungsi sebagai rumah singgah bagi Sultan Siak Sri Indrapura apabila berkunjung ke Senapelan yang disebut sekarang Pekanbaru. Bangunan ini merupakan rumah adat tradisional Melayu yang masih dapat dilihat di kota Pekanbaru. Pekanbaru di era saat ini sangat berkembang pesat dari berbagai sektor, termasuk di tengah pandemi yang menyerang. Aulia Hospital menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, siap memberikan layanan terbaik dan mengedukasi terkait virus COVID-19. Kami menerapkan protokol kesehatan yang dimulai dari gerbang utama. Sebelum memasuki gedung, pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, dilanjutkan dengan cek suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Setelah di dalam gedung, ada penerapan jaga jarak agar tidak duduk di bagian yang sudah diberi tanda silang. Anda wajib menggunakan masker selama di dalam gedung. Di Aulia Hospital terdapat ruangan isolasi penyakit infeksi new emerging dan re-emerging yang disingkat dengan PINERE. Sebelum memasuki kawasan PINERE, setiap petugas wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri. Setiap petugas menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit untuk menggunakan APD. Garda terdepan Aulia Hospital terus memberikan yang terbaik agar kota Pekanbaru bebas dari COVID-19, membangun Smart City Madani untuk Indonesia maju. Jembatan Siak menjulang tinggi, tempat bermain si bujang dan daro. Selamat hari jadi Pekanbaru Madani. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Saya Direktur Aulia Hospital Dr. Anita Paramita MKM mengucapkan selamat hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-237, Indonesia Pekanbaru bebas COVID-19. Selamat hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-237. Kota Pekanbaru, Smart City Madani. Iklan dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Aulia Hospital, your healthcare solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Aulia, bersama saya Andri Noy di Aulia Hospital TV. Kali ini di special talk show hari ini hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Berbicara tentang gigi sahabat Aulia. Pagi ini saya ditemani oleh dokter gigi Aulia Hospital, ada Dr. Lukman Nur Hakim. Halo, selamat pagi dok. Ya. Pagi ini mungkin kita berbicara gigi yang selama ini kayaknya pernah diremehkan atau diabaikan ya dok ya? Iya. Banyak beberapa orang yang menganggap remeh atau mengabaikan tentang sakit gigi. Ada yang berbicara sakit gigi itu biasa. Iya. Lebih parah, lebih baik sakit gigi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya dok ya? Iya. Itu salah satu pantun atau pepatah kata orang sih. Kata-kata orang gitu. Iya. Jadi sahabat Aulia, bersama saya Dr. Lukman Nur Hakim ini akan membahas seputar tentang sakit gigi. Itu harus ngapain sebenarnya? Tentang sakit gigi dulu dok. Itu kenapa bisa terjadi sakit gigi? Ya, sakit gigi itu terjadi ya awalnya karena adanya peradangan ya Pak No ya. Oh. Peradangan pada daerah di dalam gigi. Jadi dalam gigi itu ada bagian namanya pulpa. Oh. Nah, pulpa itu berisi pembuluh darah dan syaraf. Nah, syaraf tapi syaraf gigi ya. Jadi pada saat gigi itu mengalami kerusakan atau yang disebut dengan karies, itu kan berperan di situ bakteri. Oke. Bakteri itu terus berlanjut hingga sampai ke daerah pulpa. Sehingga merusak
membuat peradangan pada saraf gigi. Makanya timbul sakit gigi. Makanya timbul sakit gigi ya dok ya. Iya. Nah, terus juga nih dok, sahabat Aulia pasti pernah ngalamin sakit gigi dan memilih untuk mengabaikannya dok. Nah, terus ada sebagian juga yang harus langsung ke dokter gigi, ada juga yang langsung minum obat, ada juga dan berbagai macam nih dok. Nanti bakal kita simpan untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan saat sakit gigi sebenarnya dok? Itu gimana? Jadi gini Pak Noy, sebelum kita membahas sakit gigi, jadi ada 2 keadaan yang kita harus ketahui nih. Oh, oke. Biasa kalau misalnya pada saat sakit gigi itu ada 2 keadaan biasanya pada umumnya, lebih kurang. Yang pertama itu sakit yang sangat mengganggu gitu. Oh. Misalkan kadang-kadang kan, maksudnya sering sih orang mengalami pada saat sakit gigi itu sampai nggak bisa tidur, terasa sakit giginya sampai ke kepala dan segala macam, betul-betul mengganggu. Itu kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, dia sakit, cuman sakitnya tuh pada saat masuk makanan, lebih minimal gitu sakitnya rasanya. Tapi dia tetap terasa sakit gitu. Tetap terasa sakit ya? Iya, betul. Oh, berarti ada 2 kemungkinan, 2 kondisi ya dok ya? Iya, 2 kondisi. Yang pertama itu sakit yang tidak tertahankan lagi. Iya, betul. Yang kedua itu sakit yang masih bisa ditahan nih dok ya istilahnya. Iya. Ya? Oke, mungkin sahabat Aulia yang mengalami sakit yang tidak tertahankan atau sakit yang bisa ditahan, mungkin bingung nih harus ngapain nih dok. Iya, betul. Nah, kita balik lagi. Kalau sudah sakit gigi itu harus ngapain nih dok? Jadi yang pada keadaan yang pertama tadi, kalau misalnya sakitnya tidak tertahan nih, istilahnya tuh emergency gitu istilahnya. Karena kan darurat udah nggak tahan betul gitu kan. Misalkan jam 12 malam gitu kan, sakit gigi kan nggak mungkin ya kan. Iya. Maksudnya kalau ke susah dokter tidur itu dok. Kalau mau ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan tuh kan agak susah, mungkin udah tutup. Apalagi kondisi corona seperti ini susah kan malam-malam kan Pak Noy. Jadi mungkin tapi tetap saya anjurkan kalau misalnya untuk keadaan yang pertama itu sebaiknya tetap kalau misalnya ada kenalan dokter gigi konsultasikan, bisa lewat WA mungkin. Tanya sama dokter giginya, ini apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau memang tidak ada kenalan dokter gigi, betul-betul nggak tahan gitu kan, ya terpaksa lah harus ke apotek gitu. Terpaksa harus ke apotek. Untuk mencari obat atau apoteker bisa memberikan obat, cuman istilahnya sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Karena kan apoteker itu kan cuman sekedar obat untuk lebih klinisnya kan dokter gigi yang tahu. Iya, benar. Itu solusi yang bisa dilakukan untuk kondisi yang pertama. Kondisi pertama. Untuk kondisi yang kedua dok, yang bisa ditahan gitu dok. Nah, kalau misalnya sakit, misalkan pada saat masuk makanan misalnya gitu kan Pak Noy. Nah, itu alangkah lebih baik langsung pergi ke dokter gigi. Karena apa? Karena kalau misalnya kita menggunakan obat, obat itu fungsinya cuma sementara Pak Noy. Jadi pernah dengar orang misalnya udah minum obat gitu kan? Iya. Untuk sakit gigi, berapa lama kemudian sakit lagi giginya? Pernah dengar kan Pak? Iya, pernah dengar. Nah, jadi itulah kenapa obat itu cuma untuk istilahnya pertolongan pertama aja. Cuman untuk sementara. Untuk menyelesaikan masalah sakit gigi tetap harus dilakukan tindakan. Dan tindakan itu bisa dilakukan oleh dokter gigi seperti itu. Berarti untuk sakit yang bisa ditahan itu direkomendasikan langsung ke dokter giginya. Kalau untuk yang tidak tertahankan lagi, barulah bisa gunakan obat. Karena kan kondisi emergensi ya dok. Emergensi. Seperti itu Pak Noy. Berarti kalau misalnya dok, tindakan apa sih yang biasanya dilakukan oleh dokter gigi nih? Ketika pasien itu sakit gigi dok. Misalnya saya sendiri datang kondisi lagi sakit gigi. Nah itu biasanya apa sih yang dilakukan dokternya oleh dokter gigi gitu? Apa langsung cabut? Atau dibiarkan dulu? Atau dikasih obat atau gimana dok? Jadi kalau misalnya tindakan dilakukan dokter gigi, kita harus tahu dulu penyebabnya. Nah, jadi seperti yang saya beritahukan di awal tadi Pak Noy, jadi kan penyebab sakit gigi itu adalah peradangan pada pulpa. Sebenarnya ada banyak macam nih. Cuman sekarang kita fokus ke yang penyebab pada pulpa. Sebenarnya ada namanya periodontitis apicalis kronis gitu, ataupun
ada hal lain juga lah yang bisa menyebabkan sakit gigi. Cuman sekarang kita fokus pada yang peradangan pada pulpa. Jadi kalau peradangan pada pulpa itu diagnosanya bahasa medisnya itu namanya pulpitis irreversible. Oke. Iya. Jadi peradangan ya sebagai seorang dokter kita harus anamnesa namanya. Anamnesa harus ada pemeriksaan klinis juga. Itu kan nggak bisa, istilahnya kan nggak bisa kalau misalnya pasien itu cuman sekedar lewat WA konsultasi, nggak bisa, harus datang. Harus datang dilihat Karena dulu dokter kondisinya, dok. harus melihat. Itulah perbedaan antara dokter gigi sama mungkin diagnosa penyakit yang lain gitu. Seperti kalau misalnya kayak orang demam kan, tapi tetap harus juga ke dokter umum, ke dokter gitu. Harus ketemu langsung. Tapi ya, dokter dok, ya? gigi ini memang kita harus melihat tindakannya. Dilihat dulu harus ini kita lihat apakah langsung. giginya berlubang atau Iya. seperti apa kondisinya. Iya. Tapi pertanyaan saya nih, dok. Iya. Kenapa nggak langsung dicabut aja, dok? Karena orangnya tidak tahan lagi nih, dok. Kenapa nggak giginya itu langsung dicabut udah selesai gitu, dok? Mungkin Jadi- ada pernah dokter ngalami kayak di mana pasiennya itu sudah tidak tahan lagi permintaannya, dok tolong cabut aja, dok. Ini akar permasalahan saya selama ini. Itu gimana, dok? Gimana? Ya, jadi sebenarnya untuk masalah mencabut gigi ini ada beberapa indikasi. Oke. Memang ada gigi yang perlu dicabut. Itu yang paling utama itu misalnya gigi impaksi atau gigi terpendam. Oke. Pernah dengar gigi bungsu, Pak Noy? Gigi Kan kadang-kadang orang ngerasa ini gigi saya kok ada tumbuh yang pernah, baru pernah. ya. Iya. Adik saya juga pernah kayak gitu. Kalau misalnya itu menimbulkan rasa sakit, apalagi sakitnya terus berulang, itu memang harus dicabut. Nah, dan ada mungkin kondisi-kondisi yang lain, giginya mungkin pernah bernanah, sehingga nanah yang di bawah gigi itu kan menghabiskan tulang, sehingga giginya betul-betul goyang, udah nggak bisa dipertahankan lagi. Mungkin bisa dicabut gitu. Cuman kenapa saya sarankan Harus diperiksa dulu. Di screening istilahnya, dok ya. Ada yang harus di screening, ada yang masih bisa dipertahankan. Itu nanti namanya perawatan saluran akar. Gitu. Berarti memang harus diperhatikan dulu ya, dok. Jadi tidak main asal cabut aja ya, dok ya. Ya, karena fungsi dari perawatan saluran akar ini adalah mempertahankan gigi itu selama mungkin di rongga mulut. Karena ciptaan Tuhan ini kan istilahnya tidak ada tandingannya, Pak Noy. Iya. Ciptaan Allah ini nggak ada tandingannya. Iya, benar. Jadi tugas kami sebagai dokter gigi ini memberikan, istilahnya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasien. Itulah kita mempertahankan ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa ini, yang Allah telah ciptakan ini, gigi ini, untuk selama mungkin digunakan. Karena tentunya akan lebih nyaman menggunakan gigi asli, betul kan Pak Noy? Kan? Benar sekali. Seperti itu Pak Noy. Jadi sahabat Aulia, untuk Anda yang mungkin selama ini sudah bertahun-tahun sakit giginya ada ya, dok ya? Sampai berbulan-bulan dulu, dok, baru bertahun-tahun ya. Iya. Dan memilih untuk mencabutnya langsung, coba konsultasikan dulu ke dokter gigi, ya, dok ya. Betul. Kalau dokter gigi kita buka dari Senin sampai Sabtu. Iya betul Pak Noy. Jadi ternyata ada namanya itu perawatan Saluran akar gigi. saluran akar gigi. Iya. Itu apa sebenarnya, dok? Itu prosedurnya gimana, dok? Apakah bisa di rumah sendiri atau sama kayak kita menyiram tanaman sampai ke akar-akar, itu seperti apa, dok? Gimana itu perawatannya? Ya, jadi yang namanya perawatan saluran akar gigi itu nanti ada beberapa tindakan Pak Noy. Dan membutuhkan beberapa kali kunjungan seperti itu Pak Noy. Jadi tindakannya itu adalah berupa biasanya pada saat awal tindakan yang akan dilakukan itu biasanya terkadang pasien datang dalam kondisi yang sangat sakit gitu kan Pak. Nah, apabila kondisi yang sangat sakit ini biasanya kita lakukan tindakan yang lebih minimal. Maksudnya kita tidak melakukan tindakan yang banyak menyentuh gigi pasien gitu. Seminimal mungkin karena ini kondisi lagi sakit betul gitu. Lagi Bisa sensitif ya, dok ya? Ya, biasanya kita kasih obat ke dalam giginya. Kita kasih ada seperti kapas dan ada obat tambahan. Fungsinya untuk istilahnya mematikan
daerah persarafan pada giginya tersebut gitu. Oh, seperti itu. Jadi ditutup dengan tambalan sementara. Oh, tambahan sementara. Nah, Sampai akhirnya nanti baru dilakukan tindakan selanjutnya lagi, Dok. Nanti seminggu kemudian pasien disuruh datang kembali. Baru kita lihat kondisinya seperti itu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya, Dok, untuk prosedurnya sendiri merawat saluran akar gigi itu gimana sih, Dok, sebenarnya? Nah, jadi gini Pak Noy. Hmm. Jadi pada saat pasien datang dengan kondisi sakit gigi, itu kami sebagai dokter gigi biasa melakukan tindakan yang minimal. Oh. Maksudnya perlakuan pada gigi tersebut minimal. Disentuh giginya itu seminimal mungkin karena kondisi lagi sakit sekali ini gitu. Ini kondisi misalnya pasiennya datang dengan kondisi yang sangat sakit Pak Noy ya. Jadi kita lakukan yang namanya pemberian obat ke dalam gigi tersebut. Tapi obat khusus ya Pak Noy. Oh, obat khusus. Jadi obat yang kita berikan itu obat yang bisa yang dokter gigi yang tahu untuk memberikannya gitu. Bukan sembarang obat. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang mencoba sendiri itu sebaiknya jangan. Oh, karena obat itu kan ada indikasinya gitu Pak Noy. Dan punya resikonya juga ya, Dok ya. Kadang-kadang saya ada dengar juga kadang-kadang pasien datang gitu dia memasukkan obat gitu Pak Noy. Oh, obat yang sendiri? Seharusnya diminum ditumbuk mungkin kan dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam gigi tersebut. Wow. Padahal kan pada dasarnya obat itu kan penggunanya diminum, bukan dimasukkan. Jadi itu kadang ada pasien tapi tidak semua. Ada pasien yang tidak tahu cara penggunaan obat tersebut. Mungkin dikiranya seperti ini sih, Dok. Ini kan obat sakit gigi. Ya. Yang sakit di gigi, kenapa kok diminum ke perut, ke dalam perut? Mungkin dia pemikirannya seperti itu, Dok. Iya, betul. Jadi seperti itu Pak Noy. Jadi obat yang nanti kita berikan itu fungsinya adalah untuk istilahnya mematikan persarafan pada gigi tersebut. Sehingga bagian yang meradang pada gigi tersebut bisa hilang. Jadi nanti ada obatnya khusus, kemudian ada kapas. Kapas itu ada obatnya juga lagi, baru kita tutup dengan tambalan sementara. Nah, setelah itu kita lakukan, seminggu kemudian kita cek kembali. Kalau misalnya sudah aman gitu, nggak ada masalah, kita lanjutkan dengan tindakan yang berikutnya. Oh, tindakan berikutnya. Langsung cabut, Dok? Nggak dicabut. Kan kita tadi ingin mempertahankan giginya. Oh, yang mempertahankan giginya. Iya. Benar. Jadi nanti dilakukan pengeburan pada gigi tersebut sampai nanti dijumpai lobang. Lobang pada gigi tersebut. Lobang itu itulah namanya saluran akar gigi. Nah, itu nanti diberikan alat seperti ini, Pak Noy. Nah, ini. Oh, alat seperti itu. Iya. Berarti ini alatnya digunakan dia seperti besi ulir gitu, halus. Berarti ini langsung ditusuk ke apanya atau gimana, Dok? Dimasukkan ke dalam lubang itu nanti dibersihkan. Oh, jadi fungsi ulir ini untuk membersihkan daerah saluran akar gigi tersebut. Gitu. Jadi begitu Pak Noy. Berarti selama itu dimasukkan ke dalam saluran akar gigi, selanjutnya dibersihkan karena udah nanti dia diputar kan ke dalam saluran akar itu, nanti dia fungsinya untuk membersihkan. Nanti saluran akarnya dimasukkan alat ini untuk membersihkan daerah itu. Karena kan ada bagian yang meradang dalam seperti itu. Tapi kalau saya lihat-lihat nih, Dok, ini alatnya hampir sama seperti kayak tusuk gigi, Dok. Beda Pak Noy. Bukan, jadi kayak bedanya kan kalau tusuk gigi kan lurus ya. Iya. Lurus. Kalau ini beralur-alur kayak ada kayak mesin bor, kayak apa bor gitu, mata bor ya, Dok ya. Saya sempat terpikir, sempat juga pernah dengar katanya pakai tusuk gigi bisa dong, Dok. Untuk bersihkan perawatan saluran akar gigi, Dok. Nggak bisa lah Pak Noy. Satu kan itu dari kayu Pak Noy. Ini kan dari besi. Dia berserat ya, Dok ya. Bisa pakai tusuk gigi biasanya bukan untuk bersihkan saluran akar Pak Noy. Tapi kalau ada daging nyangkut Pak Noy baru bisa tusuk gigi. Berarti nggak bisa Pak Noy. Iya, kalau berarti memang tidak bisa ya, Dok ya. Jangan terbalik Pak Noy. Yang tusuk gigi untuk masukkan saluran akar, ini untuk nyongkel itu. Nyongkel daging. Nanti ke bawah nanti, Dok. Bisa juga sih nyongkel daging. Disimpan ya, Dok ya? Ya tapi ini kan memang peralatan khusus untuk saluran akar gigi. Oh, khusus untuk saluran akar gigi ya, Dok ya? Iya, betul. Oke. Saya kira ini memang bisa multifungsi gitu, Dok, untuk nyabut daging juga. Berarti berbeda ya, Dok ya? Memang tidak bisa. Kalau
saluran akar gigi itu memang pakai alat khusus seperti ini. Seperti Ini apa namanya, Dok? Ini namanya key file. Key file. Key file. Key file. Key file. K file. Oh, kafal. K file. Key file. Key file. Key file namanya. Oke. Jadi ini memang standarnya memang udah ada ya, Dok ya? Di kita. Jadi ngomong-ngomong, Dok, ini kan saluran akar gigi. Iya. Itu kan nanti ada obatnya, Dok. Iya. Berarti kalau dikasih kita obat untuk mencabut gigi, Iya. obatnya nggak kita minum. Padahal anjuran dari dokter nih, diminum ya, Pak Noi, diminum. Oh iya, tapi saya di rumah bukan saya minum, ini kan obat gigi. Ya, saya langsung aja kasih ke gigi gitu. Oh, Itu gimana, Dok? jadi itu Pak Noi, masalah memang terkadang ada pasien yang salah paham Pak Noi. Oh, Biasanya pasien itu bertindak sendiri gitu. Misalnya sakit gigi udah nggak tahan kan, dia minum obat, dia ngerasa dengan cara obat yang diminum itu ditumbuk kemudian dimasukkan ke dalam gigi itu lebih cepat efeknya. Padahal tidak seperti itu gitu. Karena menurut saya nggak tahu, belum pernah menjumpai jurnal ilmiah yang menyatakan bahwasanya dengan menggunakan obat yang harusnya diminum, ditumbuk kemudian dimasukkan ke dalam gigi itu bisa menyembuhkan. Saya belum pernah dengar Pak. Karena kan pada dasarnya obat tersebut kan penggunaannya kan dengan cara diminum Pak. iya. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya obatnya memang khusus yang untuk dimasukkan ke dalam gigi itu memang khusus. Dokter Jadi gigi memang yang tahu. memang khusus untuk dimasukkan ke dalam gigi, berbeda dengan masukkan dalam tubuh. Iya. Tujuannya betul. memang sama ya, Dok ya? Tujuannya sama. Untuk mengobati gigi, tapi Caranya berbeda. caranya berbeda. Jadi sahabat Aulia jangan sampai Anda penggunaannya itu salah ya, Dok ya. Iya. Karena memang sudah dijelaskan sama dokternya kalau ini memang obat sakit gigi tapi bukan berarti langsung ke giginya ya, Dok ya. Iya. Berarti gini, Dok. Yang saya tangkap ini obat yang langsung ke gigi itu memang harus dilakukan oleh ahlinya ya, Dok ya. Iya betul. Dan kita tidak boleh melakukannya sendiri. Iya betul. Oke, dan itu sangat berbahaya sekali. Yang ada mungkin makin parah kalau misalnya kita mandiri sendiri ya, Dok ya. Masukin obat sendiri gitu ke dalam obatnya. Kalau masalah berbahaya, saya juga belum tahu jurnal, cuman Makin sakit dong, Dok. Kita nggak tahu kan. cuman istilahnya sia-sia gitu tindakannya. Iya. Karena kan istilahnya cara penggunaannya berbeda gitu. Iya. Jadi tapi pada saat pasien sakit gigi, pada saat kita lakukan pengobatan yang dimasukkan ke dalam obat yang khusus dalam gigi tersebut, ada juga obat yang diminum Pak Noi. Oh, ada juga obat yang diminum. Ada juga obat. Berarti yang double ya, Dok ya. Double. Wah, cepat sembuh nanti jadi ya, Dok. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, Dok, berbicara tentang saluran akar gigi, perawatan saluran akar gigi. Iya. Itu untuk ibu hamil, Iya. boleh nggak, Dok, untuk dilakukan perawatan saluran akar gigi gitu? Karena kan memang sih hamil, tapi Iya. juga di sini sakit, Iya. di mulut juga sakit, lagi sakit nih, pengen perawatan saluran akar deh. Iya. Itu boleh nggak, Dok? Tapi tahan dulu, Dok, tahan dulu. Iya. Kita akan kembali lagi sahabat Aulia setelah pesan-pesan berikut ini. Rumah panggung berbentuk limas ini berfungsi sebagai rumah singgah bagi Sultan Siak Sri Indrapura apabila berkunjung ke Senapelan yang disebut sekarang Pekanbaru. Bangunan ini merupakan rumah adat tradisional Melayu yang masih dapat dilihat di kota Pekanbaru. Pekanbaru di era saat ini sangat berkembang pesat dari berbagai sektor, termasuk di tengah pandemi yang menyerang. Aulia Hospital menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, siap
memberikan layanan terbaik dan mengedukasi terkait virus COVID-19. Kami menerapkan protokol kesehatan yang dimulai dari gerbang utama. Sebelum memasuki gedung, pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, dilanjutkan dengan cek suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Setelah di dalam gedung, ada penerapan jaga jarak agar tidak duduk di bagian yang sudah diberi tanda silang. Anda wajib menggunakan masker selama di dalam gedung. Di Aulia Hospital terdapat ruangan isolasi penyakit infeksi new emerging dan re-emerging yang disingkat dengan PINERE. Sebelum memasuki kawasan PINERE, setiap petugas wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri. Setiap petugas menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit untuk menggunakan APD. Garda terdepan Aulia Hospital terus memberikan yang terbaik agar Kota Pekanbaru bebas dari COVID-19, membangun Smart City Madani untuk Indonesia maju. Jembatan Siak menjulang tinggi, tempat bermain si bujang dan dara. Selamat hari jadi Pekanbaru Madani. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Saya Direktur Aulia Hospital Dr. Anita Paramita MKM mengucapkan selamat hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-237, Indonesia Pekanbaru bebas COVID-19. Selamat hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-237. Kota Pekanbaru, Smart City Madani. Iklan dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Aulia Hospital, your healthcare solution. Hai Sahabat Aulia, kembali lagi bersama saya Andri Noy di Special Talk Show Aulia Hospital TV bersama Dr. Gigi Lukman Nur Hakim membahas tentang kalau sakit gigi Anda harus ngapain. Selanjutnya ini kita berbicara tentang perawatan saluran akar gigi yang menyebabkan penyebab ya dok ya, salah satu penyebab ya dok ya, atau bisa mengurangi sakit gigi ya dok. Dia perawatan saluran akar itu kan fungsinya tadi seperti yang saya bilang tadi, kita untuk mempertahankan gigi itu selama mempertahankan daripada kalau sakit gigi langsung cabut dok, nggak boleh. Kita kalau bisa dipertahankan ya dok ya. Dan cara mempertahankannya itu dengan perawatan saluran akar. Nah pertanyaan saya tadi dok, boleh nggak sih ibu hamil itu dilakukan perawatan saluran akar? Itu gimana dok? Jadi sebenarnya kalau pada kondisi ibu hamil boleh dilakukan perawatan saluran akar.
Tapi alangkah lebih baik perawatan saluran akar itu dilakukan pada trimester kedua, Pak Noy. Oh, trimester kedua di ibu hamilnya ya? Karena istilahnya itu janinnya sudah kuat. Karena kan pada saat kita lakukan perawatan saluran akar, Pak Noy, seperti yang tindakan yang saya kasih tahu sebelumnya itu menggunakan obat yang dimasukkan ke dalam gigi, itu kan zat kimia, Pak Noy. Nah, yang kita takutkan zat kimia tersebut nanti bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin. Seperti itu. Tapi boleh dilakukan, boleh, cuman alangkah baiknya kita cari kondisi yang lebih aman, yaitu pada saat kehamilannya memasuki trimester yang kedua. Seperti itu, Pak Noy. Karena pada saat dibandingkan trimester kedua dibandingkan dengan trimester pertama, itu kan kalau trimester pertama itu masih dalam pembentukan janin. Janinnya itu masih dalam proses pembentukan. Sedangkan trimester kedua itu istilahnya bahasa kita istilahnya udah lebih kokoh gitu janinnya gitu, Pak. Biar lebih kuat dulu baru dilakukan trimester kedua ya, Dok ya. Iya, jadi alangkah baiknya pada saat nanti mungkin dokter yang lebih tahu mungkin pada saat dilakukan pembersihan saluran akar itu seminimal mungkin menggunakan bahan kimia seperti itu supaya tidak mempengaruhi janin. Berarti ibu hamilnya juga harus komunikasi kan, Dok, kalau dia lagi hamil. Iya, betul. Karena kan harus ada ibu hamil nggak kelihatan. Iya, betul. Harus diberitahu apapun kondisi tubuh si pasien. Itu sebisa mungkin pasien juga harus lebih aktif, kasih tahu ke dokter gitu apa kondisinya gitu. Tidak harus hamil, kondisi yang lain, penyakit-penyakit lain juga. Yang lain juga misalnya. Nah, sebisa mungkin, walaupun nanti pun dokter mungkin juga akan bertanya kepada pasien tersebut seperti itu. Jadi tapi alangkah lebih baik, Pak Noy. Jadi pada saat misalnya ibu hamil gitu. Ya sebelum itu harusnya diperiksakan dulu giginya. Oh, diperiksakan dulu giginya. Karena walaupun bisa dirawat saluran akar, kan nggak enak, Pak Noy. Pada saat sakit gigi itu lagi hamil kan, Pak Noy. Udah di atas sakit, di bawah sakit ya kan. Belum hati yang sakit lagi, Pak Noy. Hati yang sakit karena belum cair ya, Dok ya. Dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan dokter gigi juga kan tentu pada saat ibu hamil tentu berkonsultasi juga dengan dokter SPOG gitu kan, dokter kandungan. Dia juga dikomunikasikan sama dokternya gitu. Karena dokter kandungan kan lebih paham lagi masalah janin gitu. Iya, masalah tanyakan janin. Ini saya mau perawatan saluran kan gimana, Dok, gini. Pasti dokternya menyarankan, ibu masih umur segini, janinnya kayaknya belum bisa gitu ya, Dok ya. Karena juga setiap ibu hamil itu kan kondisi tubuhnya kan berbeda-beda, Pak. Iya, benar sekali. Jadi semakin banyak info yang didapat, semakin baik nanti hasilnya seperti itu, Pak. Oke, berarti aman ya, Dok ya, kalau misalnya ibu hamil untuk dilakukan PSA, tapi dengan syarat di trimester kedua. Kalau bisa. Oke, tapi alangkah lebih baiknya dikomunikasikan dulu dengan dokter SPOG. Ditambah lagi dikonsultasikan lagi sama dokter SPOG-nya ke dokter kandungannya. Dokter kandungannya ya, biar lebih aman ya, Dok ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Dok, tentang sakit gigi yang kita bahas kali ini. Iya. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari beberapa teman-teman saya dan termasuk saya sendiri, Dok. Aman nggak, Dok, kalau sakit gigi itu kumur-kumur pakai air garam? Jadi air garam ini sebenarnya di dunia medis ini sudah digunakan sebenarnya, Pak. Banyak digunakan. Seperti pada saat dilakukan tindakan bedah, operasi-operasi itu menggunakan air garam. Tapi namanya lebih ke arah medis, namanya larutan NaCl atau larutan salin namanya. Jadi fungsinya tuh seperti apa ya? Seperti antiseptik dia gitu, Pak Noy. Jadi mencegah infeksi lebih lanjut seperti itu, Pak Noy. Jadi pada saat sakit gigi itu berkumur air garam boleh. Boleh. Karena dia kan fungsinya seperti antiseptik gitu, Pak Noy. Jadi istilahnya untuk untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Itu boleh. Istilahnya bisa membantu meringankan infeksinya mungkin. Istilahnya dia membersihkan gitu. Tapi tugasnya membersihkan, Pak Noy. Bukan menghilangkan rasa sakit. Bukan menghilangkan dan meredakan ya, Dok ya. Bukan. Tapi dia ada yang merasa kayak saya sudah diredakan oleh air garam ini. Tapi itu mungkin sugesti kali ya, Dok. Mungkin efeknya seperti ini, Mbak Noy.
Kan dia fungsinya kan dia seperti antiseptik. Ya. Istilahnya mengontrol infeksi. Otomatis kalau infeksinya berkurang, bisa jadi sakitnya juga berkurang. Tapi sifatnya sementara gitu Pak. Sementara. Nah, Oke. Berarti sahabat Aulia? tapi dia lebih ke yang seperti saya bilang tadi, dia lebih ke membersihkan gitu. Membersihkan ya, Dok. Membersihkan dan mengontrol infeksi, istilahnya seperti itu. Kalau gigi berlubang, itu nggak apa-apa juga, Dok? Aman nggak, Dok? Kalau kumur-kumur pakai air garam? Nggak Ini ada masalah. kondisi tertentu kah? Gigi berlubang nggak apa-apa? Atau kondisi gigi yang lumayan bagus? Atau gimana, Dok? Ya nggak masalah Pak Nek. Kalau Nggak misalnya masalah, gigi berlubang nggak masalah. Cuman untuk kadarnya harus ditanyakan lagi kepada dokter giginya. Seperti itu. Berarti seperti itu ya, Dok ya? Iya. Jadi untuk Anda sahabat Aulia yang selama ini suka berkumur-kumur dengan air garam di saat sakit gigi, bukan sakit hati ya, Iya. di saat sakit gigi, itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter gigi ya, Dok ya? Iya betul. Bisa langsung konsultasikan ke dokter gigi Lukman yang sudah standby di Aulia Hospital. Itu dari hari apa, Dok? Dari hari Senin? Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Itu bisa langsung ke dokter Lukman sendiri, karena beliau juga berpengalaman ya, Dok ya, untuk di perawatan saluran akar ya, Dok ya. Lumayan. Lumayan. Jadi untuk Anda sahabat Aulia yang sudah menonton live talk show kali ini, terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri saja, Dok, untuk hari ini. Iya. Tentang pembahasan sakit gigi itu Anda harus ngapain, sahabat Aulia. Sudah terjawab bersama Dokter Lukman Nur Hakim. Terima kasih banyak, Dokter. Iya, untuk sama-sama. pagi ini waktunya. Duh, jauh-jauh Dokter udah datang pagi ini. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat Aulia. Sampai ketemu di episode spesial talk show berikutnya. Saya Andri Noy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aulia Hospital, your healthcare solution. Rumah panggung berbentuk limas ini berfungsi sebagai rumah singgah bagi Sultan Siak Sri Indrapura apabila berkunjung ke Senapelan yang disebut sekarang Pekanbaru. Bangunan ini merupakan rumah adat tradisional Melayu yang masih dapat dilihat di kota Pekanbaru. Pekanbaru di era saat ini sangat berkembang pesat dari berbagai sektor, termasuk di tengah pandemi yang menyerang. Aulia Hospital menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, siap memberikan layanan terbaik dan mengedukasi terkait virus COVID-19. Kami menerapkan protokol kesehatan yang dimulai dari gerbang utama. Sebelum memasuki gedung, pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, dilanjutkan dengan cek suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Setelah di dalam gedung, ada penerapan jaga jarak agar tidak duduk di bagian yang sudah diberi tanda silang. Anda wajib menggunakan masker selama di dalam gedung. Di Aulia Hospital terdapat ruangan isolasi penyakit infeksi new emerging dan re-emerging yang disingkat dengan Pinere. Sebelum memasuki kawasan Pinere, setiap petugas wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri. Setiap petugas menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit untuk menggunakan APD. Garda terdepan Aulia Hospital terus memberikan yang terbaik agar kota Pekanbaru bebas dari COVID-19, membangun Smart City Madani untuk Indonesia maju. Jembatan Siak menjulang tinggi, tempat bermain si bujang dan dara. Selamat hari jadi Pekanbaru Madani. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Saya Direktur Aulia Hospital Dr. Anita Paramita MKM mengucapkan selamat hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-237, Indonesia Pekanbaru bebas COVID-19.
menjadi Kota Pekanbaru yang ke-237. Kota Pekanbaru, Smart City Madani. Iklan dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Aulia Hospital, Your Healthcare Solution.